Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3301. Nolan mencemooh. Dia tidak mengira Harvey akan memahami kepercayaan dan budaya negaranya. Harvey mengungkapkan pandangan yang mendalam saat melihat penampilan Nolan yang percaya diri dan keras kepala. Kenyataannya, nyawa Nolan akan hilang seketika jika Harvey memutuskan untuk menambah kekuatan. Aaron dan Toto ketakutan dengan situasi saat ini. Mereka tidak berani bergerak satu inci pun. Takut mereka akan membuat Nolan terbunuh. Namun, Nolan sepertinya tidak peduli sama sekali. Jangan berpikir aku akan menyerah, Harvey. Nolan memandang Harvey dengan wajah kosong. Kami orang India sama saja. Anda dapat memenggal kepala kami. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan harga diri kami. Jika Anda baik kepada kami akan membalas budi dengan sepenuh hati. Tapi jika kamu mempermalukan kami akan selalu menemukan cara untuk berurusan denganmu. Bahkan jika kamu membunuhku, selama India masih hidup, akan selalu ada seseorang yang membalaskan dendamku. Selain itu, aku yakin kamu tidak akan berani membunuhku. Lagi pula, aku seorang kesatria yang mulia. Pria rendahan sepertimu tidak berhak melakukan hal seperti itu. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Nolan. Kamu pikir kamu sangat mulia. Jadi bagaimana jika kamu seorang kesatria? Tamparan. Kamu pikir kamu mengesankan. Kalian kesatria hanyalah bangsawan yang menyerah pada negara mereka melawan penjajah mereka saat itu. Anda meninggalkan negara Anda dan membuat penjajah Anda. Brahmana. Kamu menyerahkan sejarah 1000 tahun negaramu, tanahmu, dan budayamu. Namun kamu masih di sini, memamerkannya. Tamparan. Beraninya kamu bangga dengan itu. Kamu tidak bisa dipermalukan. Katamu. Bunuh para Brahmana jika kamu benar-benar mengesankan. Kamu hanya budak kelas atas pada akhirnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu jagoan. Tamparan. Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku. Kamu tidak benar. Teleponlah. Rahel. Bawa Nelson dan Ansel ke sini. Bawa wartawan ke sini juga. Katakan pada mereka bahwa orang-orang ini memiliki situs perjudian ilegal yang didirikan di perbatasan kita. Saya ingin melihat siapa yang memberi mereka izin untuk melakukan hal seperti itu. Seorang kesatria belaka tidak berhak pamer di negara H. Rahel membeku. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya. Nolan dipenuhi amarah setelah terus-menerus ditampar. Dia merasa harga dirinya terinjak-injak setelah Harvey menunjukkan sifat sebenarnya dari kesatria. Dia ingin Harvey mati saat itu juga. Dalam benak Nolan, para Brahmana tidak boleh dipermalukan. Namun setelah mendengar kata-kata Harvey, hatinya langsung tenggelam. Geng Barata memiliki latar belakang yang cukup kuat di Floodwell. Dewan Bisnis Barata juga merupakan organisasi yang mengesankan. Karena hubungan Frankie dan Joseph, segalanya menjadi lancar bagi mereka. Namun, ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan. Misalnya, mendirikan situs perjudian jelas ilegal menurut Undang-Undang Negara H. Bahkan jika pemerintah Floodwell tidak berani melawan mereka, Istana Kerajaan Negara H tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu berlanjut. Bab 3302. Menilai dari bagaimana Istana Kerajaan dan bos besar yang legendaris akan menangani berbagai hal. Jika masalah ini terungkap, tidak akan sesederhana menghancurkan seluruh fondasi India di dalam Floodwell. Negara H mungkin punya alasan untuk menempatkan orang-orang mereka di luar perbatasan negara. Lagi pula, mendirikan situs perjudian ilegal di dalam negeri sudah dianggap sangat tidak sopan. Tentu saja,
Ada alasan lain sepenuhnya. Jika sampai pada itu, India mungkin akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan semacam itu. Sederhananya, panggilan telepon Harvey jauh lebih menakutkan bagi Nolan dan yang lainnya. Mereka tidak takut dengan seluruh pasukan yang dikerahkan untuk melawan mereka. Tetapi mereka tidak mampu melakukannya jika Harvey menelepon. Saat ini, Nolan tidak yakin Harvey tidak akan membunuhnya lagi. Pria ini gila. Dia tidak peduli jika hal-hal meningkat. Apakah kamu laki-laki atau apa? Harvey. Aaron berseru secara naluriah. Kita harus menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Beraninya kamu menggunakan istana kerajaan untuk melawan kami. Kamu tidak tahu malu. Tak tahu malu. Harvey terkekeh. Kamu pikir kamu punya hak untuk mengatakan itu padaku. Saat kami saling berhadapan, saya menyuruh Kaiden untuk mengambil rekaman pengawasan di ruang pemantauan. Sederhananya, kebenaran ada di tanganku sekarang. Kamu tahu betul siapa yang salah sekarang. Kamu tidak hanya menolak untuk menerima kerugian, tetapi kamu juga menyalahkan dan mengancam tamu untuk memastikan kamu keluar dari situasi tanpa hukuman. Karena kamu sudah tak tahu malu ini. Apa bedanya jika saya memanggil polisi pada saat ini? Saya mendapatkan orang-orang dari pemerintah, kantor polisi, dan media untuk datang. Kita akan segera melihat seperti apa kebenarannya. Semua orang akan tahu bagaimana Anda melakukan bisnis Anda. Beraninya sekelompok penjahat tak tahu malu dan tak berdaya pamer di depanku. Kamu bilang kamu tidak bisa dipermalukan. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Ekspresi Aaron berubah setelah mendengar ekspresi Harvey kata-kata. Dia buru-buru membuat panggilan telepon. Tetapi tidak berhasil bahkan setelah beberapa lama. Jelas. Sesuatu telah terjadi di ruang pemantauan. Tunggu. Ketika Rahel hendak menelepon, Nolan mau tidak mau angkat bicara. Rahel dengan tenang melirik. Nolan, yang sangat tenang, menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dia menggertakkan giginya. Buat jalan. Biarkan mereka pergi. Anda mendengar saya. Biarkan mereka pergi. Secara alami, Nolan bisa melihat ekspresi panik Aaron. Dia tahu Aaron berencana untuk menggandakan pada saat ini. Jika ini terus berlanjut, martabat Nolan akan hancur total. Karena itu, Nolan tidak ingin terus berjuang. Dia menyerah. Harvey menamparkan wajah Nolan lagi. Ekspresinya dingin. Kamu pikir ini cukup? Mana permintaan maafmu? Nolan mendecakkan lidahnya sebelum menggertakkan giginya. Maafkan saya. Masih ada yang hilang. Harvey tertawa dingin sebelum mengambil salah satu senjata pengawal dan menarik pelatuknya. Bang! Bang! Aaron menjerit kesakitan saat dua lubang muncul di lengannya. Dia hampir pingsan. Tetapi dia berhasil menjaga dirinya tetap sadar karena harga dirinya. Kami memberimu apa yang kamu inginkan. Apa kau masih belum puas? Wajah Nolan dingin saat dia melihat apa yang terjadi. Dia tidak berencana untuk pergi. Bab 3303. Aku senang dengan ini. Hanya ada satu hal lagi. Harvey dengan tenang menarik pelatuknya sekali lagi. Bang! Bang! Aaron menjerit kesakitan. Dua lubang muncul di kakinya. Dia jatuh ke tanah lumpuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah berguling-guling dengan sekuat tenaga. Beraninya kamu. Apakah kamu berencana untuk membuat kami kesal sepenuhnya? Nolan dipenuhi amarah saat melihatnya. Dia awalnya berpikir dia bisa menanggung semua yang terjadi. Tapi Harvey terus mendorong batas. Terus-menerus tidak menghormatinya. Tidak. Harvey benar-benar mengabaikan Dewan Bisnis Barata. Beraninya aku menyeberangimu. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu. Harvey membuang senjata api itu ke samping. Lalu meraih sapu tangan Hermes milik Nolan untuk menyeka jari-jarinya. Dia melipat sapu tangan dengan rapi dan menjejalkannya kembali ke saku Nolan setelah dia selesai. Bagaimana dengan ini?
Saya akan memberi Anda kesempatan, katanya sambil tersenyum. Saya harap Anda akan melakukan sesuatu tentang insiden Hearthstone Corporation besok pada waktu yang sama. Jika kamu tidak bisa, aku akan menghancurkan geng Barata dan Dewan Bisnis Barata. Tandai kata-kataku. Harvey menendang Nolan ke tanah sebelum keluar dari tempat itu dengan bangga bersama Rahel. Mata Nolan tidak bisa membantu tetapi berkedut dengan panik. Sejak dia lahir, dia tidak pernah mengalami penghinaan sebanyak ini. Ini terlalu berlebihan. Tanpa berpikir dua kali, dia dengan marah mengangkat Aaron, yang masih menggigil tak terkendali. Bicara, apa yang kamu lakukan di Hearthstone Corporation? Aku tidak melakukan apapun. Aku bersumpah. Aaron menahan rasa sakitnya. Kemudian, sesuatu terlintas dalam pikiran. Tuan Muda Myers, sepupumu, Ellie, meminjam beberapa orang dariku. Mengatakan bahwa mereka akan berurusan dengan orang bodoh. Kudengar mereka tidak menemukan orang yang mereka cari. Jadi mereka memukuli istrinya sampai dia dirawat di rumah sakit. Nolan langsung membeku. Dia mengerti segalanya. Harvey tidak datang ke sini karena murni kebetulan. Dia datang ke sini untuk balas dendam. Dia menuntut pernyataan. Cari tahu siapa Harvey sebenarnya. Kita mungkin dalam masalah besar. Di bawah gunung suci Floodwell, sebuah pemandangan indah bisa dilihat. Saturasi oksigen di sini adalah yang tertinggi di seluruh dunia. Kualitas udara dapat meningkatkan umur seseorang hanya dengan sekali tarikan napas. Ozzy mengenakan setelan rapi. Setelah melewati 3 pos pemeriksaan, dia tiba di sebuah villa di tepi danau yang dikelilingi oleh pemandangan yang menakjubkan. Di luar villa, Joseph dengan santai memancing ikan dengan tongkat bambu. Konon, tidak ada kail di alat pancingnya. Itu pemandangan yang aneh. Tidak ada kail di pancingmu, Tuan Muda. Anda tidak bisa menangkap ikan dengan cara itu. Joseph tidak repot-repot untuk kembali. Sudahkah Anda membaca buku Investiture of the Gods? Ozzy membeku. Anda mengenal saya, Tuan Muda. Jika saya punya waktu, saya akan menggunakannya untuk bermain dengan beberapa wanita lagi. Bab 3304. Joseph menghela nafas. Aku sudah memberitahumu. Jangan menutupi keburukanmu dengan ketidaktahuan. Jika kamu melakukan itu, kamu akan tahu apa artinya menangkap seseorang dengan keinginannya sendiri. Joseph meletakkan pancingnya sebelum menyekat tangannya dengan handuk basah, yang dia ambil dari baskom di sampingnya. Dia kemudian memberi isyarat kepada Ozzy untuk duduk. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Betul, jawab Ozzy pelan. Saya mendapat kabar bahwa Mandy dirawat di rumah sakit setelah Ellie memukulinya. Harvey membawa Rahel ke Floodwell Hotel belum lama ini. Mereka memenangkan 300 juta dolar dari Aaron. Dan mereka bahkan melumpuhkannya sepenuhnya. Dan menamparkan Nolan. Ozzy dengan cepat merangkum seluruh situasi. Selama proses tersebut, Nolan bahkan menyebut namamu. Mengatakan bahwa kamu dan Frankie adalah saudara angkat. Jika ini terus berlanjut, aku merasa kamu akan terlibat dengan situasi ini. Mungkin kamu harus bersiap untuk yang terburuk. Atau mungkin kamu harus berurusan dengan Harvey secepat mungkin. Bagaimana Dewan Bisnis Barata begitu tidak berguna saat ini? Joseph tersenyum. Sepertinya teman-teman kita menjadi sedikit berkarat setelah semua perjalanan mulus yang mereka alami beberapa tahun terakhir. Aaron lumpuh. Nolan ditampar wajahnya. Tentunya Frankie tidak akan duduk diam setelah mengetahui semua ini. Akan ada pertunjukan besar segera. Ozzy mengerutkan kening. Tapi Tuan Muda, bukankah kita yang bermasalah jika Frankie juga tidak bisa berurusan dengan Harvey? Mengapa kita tidak mengambil tindakan sekarang? Kamu telah mengajari kami untuk melawan semua musuh kami, kan? Meskipun tidak ada kabar tentang ini di luar, ada berita yang mengatakan bahwa ketua hampir selesai.
Dia mungkin akan meninggal dalam beberapa hari. Begitu itu terjadi, Longman dan keluarga Bauer tidak akan memiliki pemimpin. Kita perlu menyimpan kekuatan kita sementara dua saudara laki-laki saya duduk di jalur belakang. Meningkatkan kekuasaan adalah prioritas utama kami. Dibandingkan dengan itu, Harvey tidak ada artinya. Kecuali, kau menyuruhku untuk mengorbankan tujuan akhirku hanya untuk berurusan dengan ikan kecil. Konon, jika kita tidak berurusan dengan Harvey sekarang, dia akan menimbulkan banyak masalah bagi Longman. Ozzy menyipitkan matanya. Apakah kamu menyarankan agar kita menggunakan orang lain untuk berurusan dengannya? Sepertinya kamu masih tahu cara menggunakan otakmu, kata Joseph dengan tenang. Tapi tetap saja, kamu sedikit melebih-lebihkan. Kami warga negara yang baik hanya bisa mengipasi api, paling banyak. Temukan seseorang untuk membersihkan Floodwell Hotel untukku. Aaron dan geng Barata tidak berguna bagiku sekarang. Tangkap siapapun yang bertanggung jawab atas situasi ini. Dan bunuh siapapun yang dibutuhkan. Lebih baik jika kita menyingkirkan hal-hal sejauh yang kita bisa. Bukankah Harvey menuntut pernyataan? Dia seharusnya puas dengan ini. Kurasa. Ozzy terkekeh dengan tenang. Jika kita benar-benar melakukan ini, Frankie tidak akan senang karenanya. Floodwell Hotel adalah pohon uangnya. Dia tidak akan berhenti sampai dia berurusan dengan siapapun yang mengacau dengannya. Bab 3305. Sementara Joseph dan Ozzy sedang merencanakan langkah selanjutnya, Harvey sudah kembali ke base camp Hatchet Gang. Karena Lilian dan Cynthia menemani Mandy di rumah sakit, halaman yang tadinya ramai tampak sedikit sepi. Rahel pergi setelah membuatkan Harvey teh hitam. Kaiden berlari masuk dengan ekspresi panik tidak lama kemudian, mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu Harvey. Harvey menyuruh Kaiden untuk mengundang orang itu masuk tanpa membuang waktu. Harvey membeku sebelum secara naluriah berdiri. Apa yang membawamu ke sini? Penatua Torres. Kau bisa menghubungiku jika ingin bertemu denganku. Mengapa muncul di sini sendiri? Orang yang datang tak lain adalah Colton Torres. Dia mengenakan jasnya, dengan tongkat di tangan. Dia tampak bersemangat tinggi. Secara alami, dia penuh energi setelah Harvey mengatasi penyakitnya. Colton duduk di depan Harvey tanpa menahan diri. Tidak perlu formalitas di antara kita, Harvey, katanya dengan senyum hangat. Saya datang ke sini untuk dua hal. Harvey menuangkan secangkir teh untuk Colton sebelum menunjukkan senyum tipis. Beritahu saya, nomor 1. Aku datang untuk anak yang tidak tahu berterima kasih itu, Brady. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku mematahkan setiap anggota tubuhnya. Dia harus menghabiskan setidaknya 6 bulan di ranjang rumah sakit pada saat ini. Hal lain, ini 50% saham rumah sakit persaudaraan. Sederhananya, kamu memiliki kendali penuh atas rumah sakit mulai sekarang. Colton tersenyum ketika dia mengeluarkan perjanjian transfer saham di atas meja. Bahkan sebelum memberi Harvey kesempatan untuk berbicara, Colton langsung melanjutkan berbicara. Tidak perlu langsung menolak ini. Ini bukan hanya untuk menunjukkan terima kasihku, tapi juga permintaan maafku. Yang paling penting adalah, saya harap Anda bisa memiliki bisnis sendiri di sini, di Floodwell. Hanya dengan begitu aku bisa meminta bantuanmu untuk sesuatu. Mata Harvey berbinar. Kemudian, dia mengangguk. Tolong beritahu aku. Demi Ansel. Selama itu dalam kekuatanku dan bukan sesuatu yang tidak bermoral, aku pasti akan membantu. Colton tersenyum. Kamu pasti bisa membantu jika itu masalahnya. Tidak ada yang ilegal juga. Kamu memengang perkataanku. Ini permintaan sederhana. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam KTT Longman. KTT Longman. Harvey membeku. Dia tidak mengerti apa maksud Colton. Yang disebut KTT Longman adalah pertemuan Longman.
bersama dengan geng-geng di bawah yurisdiksinya. Di setiap KTT Longmen, ke-36 cabang Longmen akan mengirim seseorang keluar dan bersaing untuk memperebutkan gelar talenta terbaik Longmen. Tidak hanya talenta terbaik yang dapat meningkatkan reputasi mereka ke tingkat yang tak terbayangkan, tetapi ada juga banyak manfaat lainnya. Misalnya, Longmen telah menjadi bagian dari keluarga Bauer sejak zaman kuno. Tapi setiap kali talenta terbaik dipilih, mereka berhak bersaing dengan keturunan keluarga Bauer untuk menjadi penguasa Longmen. Kamu pemuda berbakat, Harvey. Jika Anda berpartisipasi dalam KTT, Anda pasti akan menang. Itu sebabnya, aku ingin kamu pergi. Bab 3306. Jadi begitu, Harvey mengangguk. Dia mengira KTT Longmen akan mengadakan hal lain. Pada akhirnya, itu hanyalah turnamen seni bela diri lainnya. Harvey menggelengkan kepalanya. Bukannya saya tidak peduli dengan permintaan Anda, Penatua Torres. Tetapi saya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Aku khawatir aku tidak akan bisa membantumu dengan itu. Colton tersenyum melihat ketidaktertarikan Harvey. Sebenarnya, saya pikir Anda harus berpartisipasi. Harvey bingung. Tidak masalah apakah dia pergi ke acara seperti itu atau tidak. Mengapa Colton begitu yakin bahwa dia harus pergi? Sudah banyak hal yang ada di benak Harvey. Harvey benar-benar tidak peduli dengan turnamen seperti itu. Menurut sumber saya, Master Longman, Samuel Bauer, sakit kritis. Dia akan mati kapan saja. Jika dia benar-benar mati, Longman dan keluarga Bauer akan berada dalam kekacauan total. Mereka membutuhkan seseorang dengan otoritas absolut untuk mengambil kendali. Jika tidak, dunia bawah negara Ha akan menyebabkan keributan setelah Longman jatuh. Sebagai kepala penegakan hukum Longman, ini adalah tanggung jawabmu. Harvey tidak terkejut karena Colton tahu bahwa dia adalah pemimpin penegakan hukum. Apakah kamu serius? Harvey bertanya dengan cemberut. Samuel benar-benar akan mati. Dia sakit kritis bahkan dengan semua kekuatan itu. Kamu bercanda kan? Tentu saja tidak. Anda pikir Rudolf hanya di sini untuk memeriksa saya? Aku hanya pertunjukan sampingan. Pada akhirnya, Putri Wright hanya membawa Rudolf dan timnya di sini untuk Samuel. Sayang sekali dia sudah menghabiskan saat ini. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat lagi. Putri Wright membawakan obat bos besar untuk Samuel. Namun, Samuel hanya bisa bertahan paling lama 2 hingga 3 bulan. Mata Harvey berkedut. Itu serius. Aku harus pergi melihatnya. Colton menghela napas. Kamu bukan dokter. Anda tidak punya alasan untuk mendekatinya. Bahkan dengan identitas Anda sebagai kepala penegakan hukum, Anda bahkan tidak akan bisa melewati pintu depan. Selain itu, tuan muda keluarga telah lama menunggu hari ini datang. Menurutmu mereka ingin kau menyelamatkan Samuel. Jika kamu pergi, kamu akan menyebabkan konflik antara kedua belah pihak keluarga. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, Longman dan keluarga Bauer akan menderita. Wajah Harvey menjadi parah. Dia tidak dekat dengan Samuel. Benar. Tapi seperti kata Colton, stabilitas negara Ha bergantung pada nyawa Samuel. Setelah menarik napas dalam-dalam, Harvey berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak bisakah istana kerajaan menangani ini saja? Mengapa saya harus bergabung dengan KTT Longman sejak awal? Apa yang terjadi di sini harus tetap di sini. Colton menghela napas. Para sarjana dan seniman bela diri menggunakan keterampilan mereka untuk menantang hukum. Pepatah itu bukan hanya untuk pertunjukan. Situasinya akan jauh lebih buruk jika istana kerajaan terlibat. Kami membutuhkan seseorang dengan kekuatan untuk bangkit. Misalnya, kamu. Jika kamu melakukannya, krisis Longman dan keluarga Bauer akan hilang dalam sekejap. Bab 3307.
Harvey terdiam. Tapi aku benar-benar tidak tertarik dengan ini. Aku juga tidak ingin menjadi penguasa Longman. Saya tahu Anda tidak peduli dengan reputasi Sir York. Tapi ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan olehmu. Jika Longman jatuh, dunia bawah juga akan jatuh. Jika itu terjadi, negara akan mengikuti. Apakah kamu hanya akan menonton orang luar merusak negara kita? Harvey benar-benar terdiam setelah mendengar kata-kata Colton. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Pada titik ini, aku akan dianggap bodoh jika aku tidak pergi. Di mana saya mendaftar? Aku akan pergi melihatnya. Tidak dibutuhkan. Colton mengeluarkan formulir pendaftaran dengan tanda tangan di atasnya. Dia dengan senang hati menyerahkan kertas itu kepada Harvey. Tanda tangani saja kertasnya di sini. Benar, perwakilan Floodwell akan dipilih besok. Anda akan berkompetisi di Floodwell Gymnasium. Jangan lewatkan. Ketika Colton memberinya daftar hal-hal yang perlu diingat selama kompetisi, Harvey merasa seperti ditipu ke dalam situasi tersebut. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mengikuti semuanya. Setelah mengesampingkan kertas-kertas itu, Harvey teringat akan hal lain. Benar, Penatua Torres. Saya menyebabkan masalah bagi orang India sore ini. Ini tidak akan mempengaruhi saya dalam kompetisi, kan? Tangan Colton, yang memegang cangkir, menggigil. Beberapa teh di dalamnya tumpah. Siapa? Siapa ini? Dia bertanya secara naluriah, secara alami. Pengaruh orang India di Floodwell cukup besar, dengan tokoh-tokoh terkemuka di sekitar tempat itu. Jika bukan itu masalahnya, Colton tidak akan terlalu terkejut sejak awal. Seorang pria bernama Nolan Myers. Dia penasehat militer Dewan Bisnis Barata, kata Harvey jujur. Ada juga seorang pria bernama Aaron Garcia. Aku menamparkan Nolan beberapa kali dan kemudian melumpuhkan Aaron sepenuhnya. Saya juga menuntut pernyataan dari mereka besok. Bagaimanapun, mereka terus mengejar adik ipar saya dan menyakiti istri saya. Ini perlu terjadi. Jadi itu Nolan. Colton menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia tersenyum tipis. Kupikir kamu cukup gila untuk melawan Cody Garcia sendiri ketika kamu baru saja tiba di sini. Tidak apa-apa selama itu bukan dia. Harvey penasaran. Cody Garcia, apakah dia kuat? Ya, jawab Colton, memasang ekspresi muram. Pria itu adalah salah satu dari 3 biksu iblis India. Selama beberapa tahun terakhir, dia berlatih di Floodwell atas nama pertukaran seni bela diri. Istana Emas tidak hanya mengizinkan permintaannya, tetapi mereka juga menjadikannya tetua luar. Pengaruh Dewan Bisnis Barata menjadi lebih kuat karena ini. Sepertinya semuanya berjalan lancar bagi mereka karena bantuan keluarga Bauer. Tapi sebenarnya, Cody adalah pendukung sejati mereka. Dewan Bisnis Barata tidak akan meminta bantuannya jika itu tidak terlalu buruk. Tentu saja. Tidak perlu takut pada Cody jika dia muncul. Aku akan membelamu. Terima kasih untuk itu. Lagi pula Harvey tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga. Karena semuanya berakhir seperti ini. Aku akan dengan senang hati melupakan ini jika mereka memberiku pernyataan yang tepat. Tapi jika mereka masih berencana melawanku, aku tidak keberatan menghancurkan Dewan Bisnis Barata. Bab 3308. Meskipun Harvey cukup berhati-hati dan tidak memiliki terlalu banyak ambisi, dia tidak akan hanya duduk diam dan membiarkan seseorang menginjak-injaknya. Demi membuat Noel terkesan dengan sikap dan keberaniannya, Harvey memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi kepada Dewan Bisnis Barata. Jika mereka tidak mengubah cara mereka dan terus mengejar Harvey, dia tidak keberatan berurusan dengan mereka untuk selamanya. Colton tidak mengatakan sepatah kata pun untuk meragukan kepercayaan Harvey. Kenyataannya,
Dia sudah mengatakan hal-hal baik tentang Harvey kepada Dewan Bisnis Barata sebelum dia datang ke sini. Berbicara secara logis, masalah ini akan berlalu dengan cepat. Setelah mengingatkan Harvey untuk mengikuti Longman Summit besok, Colton kemudian berdiri dan pergi. Harvey berbaring di kursi malas dan memejamkan mata. Dia tidak terlalu memedulikan Dewan Bisnis Barata. 2 jam kemudian, langkah kaki cepat terdengar mendekat. Ini buruk, Tuan York. Rahel berlari dengan tatapan cemas. Harvey membeku. Apakah sesuatu terjadi di rumah sakit lagi? Tidak. Rahel menarik napas dalam-dalam. Itu adalah Hotel Floatwell. Setengah jam yang lalu, sekelompok besar inspektur menggerebek hotel dan mengambil tempat itu. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu untuk waktu yang lama. Ratusan juta dolar uang judi disita. Aaron dan para petinggi lainnya juga ditangkap. Floatwell Hotel dan seluruh kota Floatwell gempar. Rahel terus mengawasi Floatwell Hotel kalau sesuatu akan terjadi. Tetapi dia tidak benar-benar berpikir bahwa sesuatu akan benar-benar terjadi. Apalagi sesuatu yang menakutkan ini. Harvey duduk tegak. Kerutan muncul di wajahnya. Floatwell Hotel telah diturunkan. Harvey berencana melakukan hal serupa. Meskipun dia ingin melihat pernyataan seperti apa yang akan diberikan Nolan setelah menyerah. Tidak hanya rencana itu gagal, tetapi Hotel Floatwell juga dihancurkan. Dengan semua petinggi ditangkap. Di mata orang lain, ini tampak seperti balas dendam Harvey. Seseorang mencoba menjadikanku kambing hitam. Harvey tertawa. Akan aneh jika Dewan Bisnis Barata tidak menyalahkan saya untuk ini. Rahel memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia bahkan tidak bisa tersenyum. Setelah konflik sebesar itu, siapapun akan menyalahkan kami. Sebelumnya, kami mengatakan akan memanggil polisi. Bahkan jika kita tidak benar-benar melakukan hal seperti itu, tidak ada cara bagi kita untuk membantahnya. Aku baru saja menghubungi Ansel. Dia bilang dia juga tidak tahu tentang ini. Rupanya, cabang yang lebih rendah bertanggung jawab atas kasus ini. Prosedur, penalaran, petunjuk, dan detail lainnya juga tampak cukup adil. Para petinggi tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Tapi, mereka tidak hanya tidak meminta izin Ansel untuk melakukan hal seperti ini, tetapi mereka bahkan membuatnya agar semua orang di Floatwell mengetahuinya. Tidak mungkin siapapun tanpa latar belakang dan dukungan yang kuat dapat melakukan ini. Harvey tersenyum. Masalah demi masalah. Seseorang mencoba memaksa saya melawan Dewan Bisnis Barata. Mereka bahkan menggunakan kode untuk membunuhku saat ini. Cukup mengesankan. Bab 3309. Ponsel Rahel mulai bergetar pada saat itu. Seseorang telah mengiriminya pesan. Setelah melihat teksnya, ekspresi Rahel memburuk. Kami tahu siapa yang melakukan ini. Itu adalah murid luar dari penegakan hukum Longman. Anak buah Mitchell. Konon, kamu memiliki kendali atas penegakan hukum Longman. Apakah kamu suka atau tidak? Kamu harus disalahkan. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita memberi tahu semua orang tentang orang ini? Tidak perlu. Jawab Harvey. Kita bisa mencari tahu siapa yang memimpin grup. Dewan Bisnis Barata bukanlah orang bodoh. Mereka tahu ini. Tapi karena Mitchell sudah mati, wajar jika mereka menyalahkanku. Jika kita mengatakan kita tidak ada hubungannya dengan mereka, kita akan menamparkan wajah kita sendiri. Langkah yang cukup mengesankan. Menurutku, mereka mencoba membuat kita panik sambil juga membuat kita diam. Menarik. Jadi maksudmu kau sudah tahu siapa itu? Rahel terkejut. Ini sederhana. Sungguh. Atau lebih tepatnya, musuh tidak pernah bermaksud untuk menyembunyikannya. Lagi pula, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa Mitchell adalah milik Joseph. Jika bukan dia, lalu siapa lagi yang bertanggung jawab untuk ini? Jadi kita, Harvey melambaikan tangannya.
Joseph melakukan ini untuk memaksa saya menentang Dewan Bisnis Barata. Pada saat yang sama, dia berharap aku akan terganggu sehingga aku tidak akan berpartisipasi dalam KTT Longman. Harvey mengungkapkan pandangan yang dalam. Tapi mengapa kita harus mengikuti jejaknya? Kami akan berurusan dengan Dewan Bisnis Barata. Kami akan bergabung dengan KTT juga. Joseph suka bermain trik. Bukan. Kita akan lihat bagaimana dia menyukainya ketika kita menjatuhkan salah satu pendukungnya. Kirim Kaiden ke Dewan Bisnis Barata. Aku merubah pikiranku. Saya ingin pernyataan saya malam ini. Jika mereka tidak bisa memberi saya apa-apa, saya akan segera menghancurkan mereka. Pukul 10 malam. Di klub Barata. Kaiden dan selusin rekannya menyerbu kotak berukuran besar di ujung lorong dan mendobrak pintunya. Wajah Kaiden dingin. Dan matanya menatap tajam. 10 meja bisa dilihat di dalam kotak. Beberapa orang duduk mengelilingi setiap meja. Pengawal India dengan senjata api ditempatkan di semua tempat. Ellie duduk di kursi paling tengah. Dengan kaki bersilang dan sebatang rokok di mulutnya. Itu pemandangan yang cukup menakutkan. 8 wanita India melayaninya. Semuanya tersenyum manis. Tidak jauh darinya, Bohdi menyanyikan lagu acak yang tidak selaras. Suara itu tidak berbeda dengan suara babi yang disembelih. Meski begitu, orang-orang di sekitarnya dengan senang hati bersorak untuknya. Kaiden berjalan maju dengan anak buahnya dan menendang layar ke bawah. Tempat itu menjadi sunyi senyap segera setelah itu. Bohdi menyipitkan matanya sebelum melirik Kaiden. Saya bertanya-tanya siapa itu. Bukankah kamu pemimpin geng Hacet? Katanya. Terkekeh dingin. Apa? Apakah Anda lupa bahwa Anda adalah yang terburuk dari Gang of Six? Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensi pamer di wilayah kami? Bab 3310. Bohdi bertepuk tangan. Segera setelah itu, teman-temannya berdiri dan menatap Kaiden dengan dingin. Para pengawal tidak lagi menyembunyikan niat membunuh mereka. Kaiden benar-benar mengabaikan orang-orang itu dan berjalan menuju Ellie. Tuan Muda Burton. Kan? Katanya sambil menyipitkan mata. Sir York membawaku ke sini untuk memberitahumu sesuatu. Dia tidak ingin pernyataan besok. Dia menginginkannya sekarang. Tuan York. Siapa itu? Ellie bingung. Oh, bukan kepala Balmer. Saya bertanya-tanya mengapa seorang idiot berlarian di sekitar tempat ini. Sudah lama. Saya tidak tahu Anda menjadi bawahan pria simpanan itu. Kamu adalah salah satu pemimpin Gang of Six. Gengmu sangat terkenal. Kenapa kamu bekerja untuk orang lain? Kurasa Hacet Gang hanya bagus untuk pamer saat ini. Ellie mengembuskan kepulan asap. Dia memandang rendah Kaiden sepenuhnya. Para wanita di sana cekikikan dengan mulut tertutup. Mereka sangat yakin Kaiden sedang mencari kematiannya. Cukup bicara. Ellie. Kaiden segera mengubah topik pembicaraan. Saya akan bertanya lagi. Bagaimana Anda berencana memberikan pernyataan untuk memukuli Mandy Zimmer? Sebuah pernyataan. Kamu bertanya padaku. Harvey menginginkannya. Ellie mencibir dengan angkuh. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Pria itu memanggil polisi untuk membersihkan Floodwell Hotel. Penasihat Mears dan kepala Garcia ditangkap karena dia. Kamu menyadari apa artinya itu, kan? Dia menyodok sarang lebah sendiri. Tuan Muda Garcia tidak akan membiarkannya pergi untuk ini. Dia sudah selesai. Kamu pikir pria seperti itu berhak menuntut pernyataan dariku? Ellie berdiri dan menepuk wajah Kaiden dengan tatapan arogan. Menurutmu dia layak mendapat pernyataan? Dan kamu? Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensi dari bekerja untuk orang luar yang akan segera ditangani? Ekspresi Kaiden memburuk. Dia tidak berpikir Ellie akan sangat tidak sopan. Biar ku jelaskan padamu karena kau adalah pemimpin geng kapak. Seru Ellie. Harvey sudah mati karena meletakkan tangannya di pohon uang kita. Tidak peduli seberapa kuat dia. Dia sudah selesai. Adapun kamu.
Aku akan membuatmu tetap hidup jika kamu berlutut dan memanggilku ayah. Jangan lupa jilat sepatuku juga. Jika tidak, aku akan memastikan hidupmu seperti neraka. Apa yang kamu katakan padaku? Kamu bajingan. Kaiden berteriak dengan marah. Eli mendengus sebelum menjentikkan abu cerutu dengan seringai kecil. Apa yang aku bilang? Saya akui. Saya harus memperhatikan siapa yang saya lawan di tempat seperti Floodwell. Aku mungkin takut padamu sebelumnya, Kaiden. Tapi sekarang dukunganmu sudah mati. Kamu akan segera berakhir sama. Kamu masih mencoba pamer di depanku sekarang. Bagaimana Anda masih belum berganti sisi? Kamu mau mati? Eli menepuk wajah Kaiden sambil menyeringai. Dia tidak peduli tentang perasaan Kaiden. Para wanita cantik juga menertawakan Kaiden. Itu salah satu pemimpin geng 6. Dia bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Tuan Muda Burton. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.